Nih, selamat pagi nih cuy kan. Akhirnya balik lagi bersama di sini setelah kemarin kita udah selesai nge-repaint si Sabi yang awalnya warna biru, sekarang udah ganteng jadi warna hitam cuy kan. Nah, untuk kalau misalkan video kemarin itu aku udah jelasin secara detail dan lengkap mengenai awalnya si Sabi itu bodinya stretch mark jelek banget, terus di dempul sama Swondra sampai selesai. Pokoknya ibaratnya 0 sampai 100 aku udah jelasin semua. Kalau misalkan kalian mau lihat langsung aja lihat di atas sana aja ya kan. Yang mana kalau misalkan kalian mau repaint langsung aja ke Mas Swondra coy kan. Nah, untuk konten kali ini kebetulan si Sabi ini kan pernah pasang lampu alis. Nah, yang mana lampu alis ini di beberapa tahun lalu lah, sekitar tahun awal-awal aku bangun YouTube lah cuy kan, masih rame-rame juga lampu alis. Lampu alisnya sekarang itu dia itu sedikit mati cuy kan, setengah mati lah, jadi kedip-kedip gitu lah cuy kan. Nah, konten kali ini bakalan ngeganti si lampu alisnya ke standar, kemudian si devilnya juga aku bakalan ganti ke standar. Bukan ganti ke standar, cuman nyopot aja kalau devil cuy kan, karena si lampu standarnya masih ada, kalau yang alis dia diganti. Jadi mau nggak mau harus pasang yang orinya Honda cuy kan. Nah, selain itu aku bakalan ini cuy kan, bentar aku ambil barangnya, bakalan pasang bel. Nah, ini dia cuy kan untuk belnya. Terus sama pasang sesuatu barang nih cuy kan. Nah, nanti kita bakalan review dan unboxing kira-kira barangnya ini apa cuy kan. Nah, untuk konten kali ini bisa dibilang sangat-sangat lama dan panjang kalau menurutku, karena kata Mas Rendra mau nggak mau ini sesuai requestanku, masang ini masang itu banyak banget. Jadi mau nggak mau ya harus nginep, karena memang banyak banget sih aku requestnya pasangnya. Ya, pertama itu adalah pasang bel karena belku udah mati. Nah, terus kemudian pasang barang ini. Nah, barang ini tuh ada hubungannya sama perkabelan coy kan. Pokoknya yang barang ini tuh ribet banget lah nanti masalah perkabelan. Terus sama ganti lampu alis sama devil yang cepet jadi standarnya coy kan. Jadi yang bikin lama itu di barang ini coy kata Mas Rendra, karena harus ngakal dan ngeurut kabelnya. Jadi nantilah kita buka kira-kira isi barangnya itu apa yang bikin lama cuy kan. Pokoknya barang ini tuh yang bikin membantu banget di malam hari, terus bikin ganteng juga. Nah, untuk mengenai waktunya mungkin aku sambung lah. Jadi misalkan hari ini konten kan belum selesai, mungkin besoknya aku baru sambung lagi cuy kan. Nah gitu, pinginku itu untuk masalah perlampuan standar, kemudian bel keras sama barang ini tuh yang bikin menopang di malam hari sama bikin ganteng lah coy kan. Nah, oke, langsung aja kita review kira-kira dari barang ini tuh apa coy kan. Dan aku juga bakalan review juga mengenai belnya. Bel ini disaranin sama Mas Rendra karena merek dari Flosser ini sangat-sangat keras untuk belnya coy kan. Tapi ini aku nggak di endorse. Kalau misalkan Flosser mau masuk silakan. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita review dan unboxing untuk barangnya cuy. Nah, oke coy kan. Di sini kita udah di depan barang-barangnya yang bakalan kita review dan unboxing. Yang kita review dulu yang si bel dulu aja coy kan. Ini buat nanti setelah kita review si belnya, kita pinggirkan dulu karena ini masih rahasia. Oke, langsung aja kita buka si bel merek Flosser ini coy kan. Bel ini tuh dari Jerman. Nih, Flosser Jerman ini, bentar aku deketin aja biar kelihatan. Nah, Flosser Jerman ini yang mana itu dari Jerman. Dan aku udah coba bel ini tuh di motornya Mas Rendra. Dan ini benar-benar keras banget daripada bel-bel atau klakson yang keong-keong gitulah. Karena aku udah pakai bel keong atau klakson keong itu udah ganti sekitar 3 kali coy kan. Dia itu kurang awetnya itu di suara dan kabel. Dia itu sering putus-putus sendirilah untuk suaranya. Jadi kadang itu mati satu, kadang serak gitulah coy kan. Jadi kurang awet lah untuk bel keong itu coy kan. Jadi disaranin sama Mas Wondra pakai ini. Oke, langsung aja kita buka. Nah, ini sudah ada apa ya tulisannya, high and low tone disc horn set. Jadi bisa pelan, kalau misalnya kita bel setengah pelan, kita fullin tambah makin keras. Karena aku udah coba di Mas Rendra coy belnya. Nah, ini belnya tuh tampilannya ya tampilan standarnya Honda, dia bulat cuy. Tapi untuk suaranya tidak main-main kalau menurutku cuy.
benar-benar mengalahkan si Honda. Kalau Honda itu kan cuma tin gitu tok ya coy kan. Kalau ini tuh tinnya mahal, tinnya Jerman. Jadi ya cuman gini lah coy kan. Untuk modelan belnya tidak ada yang istimewa. Yang istimewa adalah suaranya. Di sini ada tulisannya 12 volt untuk DC-nya. Ya nanti Mas Rendra lah yang tahu mengenai volt-volt gitulah, perkabelan Mas Rendra yang paling tahu. Nah, kita geser dulu karena kita udah buka. Di dalam kardusnya tidak ada isi apa-apa cuy, cuman aku pesennya memang bel aja. Kita pinggirkan dan yang ditunggu-tunggu. Nah, ini dia cuy kan. Yang ditunggu-tunggu saatnya kita mereview si barang ini cuy kan. Nah, bentar aku buka untuk bubble wrapnya cuy kan. Nah, oke cuy kan, di sini udah kebuka untuk bubble wrap yang di luar. Jadi kita bisa langsung lihat nih cuy kan, kira-kira di dalam isi bubble wrap dalamnya ini kira-kira barangnya apa nih cuy kan. Yang jelas barang ini tuh sangat bermanfaat di malam hari dan bisa bikin ganteng di malam hari cuy kan. Jadi langsung aja kita buka cuy kan, kira-kira barangnya ini apa cuy kan. Dan ini dia untuk barangnya cuy. Ya, yaitu adalah Luminos Q2 cuy kan, atau bisa disebut D2 laser merek Luminos cuy kan. Nah, untuk D2 laser ini sebenarnya banyak ini sih coy, banyak merek sebelum aku beli si Luminos ini. Nah, kebetulan aku belinya Luminos ini karena disarankan sama Mas Rendra coy kan. Nah, untuk merek-merek D2 laser itu banyak banget coy kan, bisa kalian temui seperti Bull Eyes, Phoenix, Luminos, ya masih banyak lah yang seperti merek-merek lain coy kan. Tapi sebelum aku membeli Luminos ini, aku ada beberapa perbandingan sih coy kan. Sebenarnya aku pingin beli Bull Eyes sama Phoenix sama Luminos, tiga ini coy kan, tiga perbandingan. Tapi setelah aku konsultasikan dengan Mas Rendra, katanya lebih bagus Luminos daripada merek lain. Ya ada plus minusnya lah coy kan di setiap merek itu coy kan. Nah, kalau untuk Luminos ini kata Mas Rendra dia lebih awet, terus kemudian untuk warna kuningnya itu lebih pekat dan apa ya, melebarnya itu juga lebih lebar gitu lah coy daripada merek lain coy kan. Makanya itu aku pilih Luminos yang tipe Q2 ini coy kan. Dan untuk Luminos ini dia hanya bisa untuk dua warna coy kan. Nah, ini dua color light nih, kalian bisa lihat di video, hanya bisa dua warna. Ini tuh bisa nyala putih dan kuning saja coy kan. Biasanya kalau misalkan merek lain itu dia ada tiga warna. Tiga warnanya itu terdiri dari warna kuning, putih, sama putih kuning campur gitu lah coy kan. Nah, ini kebetulan Luminos cuman ada dua, tapi aku pilihnya yang pekat dan awet, jadi aku pilih Luminos coy kan. Nah, di sini itu ada keterangan juga nih, kalian bisa lihat di video, sudah ada keterangannya kalau misalkan dia sudah dua warna aja, kemudian juga udah ada kipas di dalamnya, head disposition, extreme bright ya kan. Itu pasti coy kan, karena dia udah mencantumkan atau bisa mengklaim kalau misalkan dia itu benar-benar terang kayak gitu coy kan. Selain itu di sini juga ada seperti peringatan, nggak tahu ini cara pemasangannya, silahkan lihat teknisi Anda untuk melakukan instalasi produk. Tentunya coy kan, karena kita bakalan untuk di lasernya kita pasrahkan ke Mas Rendra coy kan untuk masalah perkabelan. Nah, di sini juga ada spesifikasi. Untuk spesifikasi wattnya 30 watt, ampere 1,3A ya, kayak gitu-gitu lah coy, kalian bisa baca sendiri. Tapi kalau misalkan aku baca di ini di deskripsinya Shopee, kalau misalkan katanya satu lampu itu 20 watt. Jadi satu lampu menyala ini 20 watt, kalau misalkan dua jadi 40 watt coy kan. Jadi langsung kita buka aja kira-kira dalamnya isinya apa coy kan. Nah, yaitu adalah isinya dua buah lampu coy kan. Pastinya kalau misalkan satu kan nggak lucu gitu. Sebenarnya ini tuh aku beli di Shopee ini eceran coy kan, nggak tahu kenapa kok pihak Shopee-nya, marketplace-nya dia ngecer. Mungkin ya banyak yang ngecer gitulah. Kebetulan untuk satuan lampunya ini, satu lampu Luminos itu dihargai 100.000 coy kan. Jadi aku beli 200.000 jadinya. Kalau misalkan beli satu nggak dapat kardusnya, kemarin aku tanya, loh Mbak kalau beli satu gimana? Kalau beli satu cuma dapat kayak bubble wrap aja mas, nggak dapat kardus kayak gitu coy. Makanya aku beli dua dapat kardusnya coy kan. Dan di dalam kardusnya ini terdapat ini coy, ada driver. Nah, ini tuh disebut driver coy kan. Nah, ini tuh disebut driver coy kan. Nah, di dalam box ini terdapat dua buah lampu sama ini dia coy kan. Nah, itu coy, sama bracket. Nah, bracketnya kita dapat dua juga supaya buat masang di ini di motorku coy kan, di Sabi. Nah, udah nggak ada keterangan juga deh, udah bersih. Jadi tiap lampu itu disediakan driver masing-masing coy kan. Nah, satu lampu satu driver. Di sini drivernya tertulis 30 watt sih coy kan. Bentar aku deketin. Nih, satu lampu itu tulisnya 30 watt. Nggak tahu ya yang bener itu yang mana coy kan.
Pokoknya kalau di deskripsinya marketplace-nya satu lampu katanya 20 watt. Ini kok bilangnya 30 watt, gak tau lah yang bener yang mana coy kan. Nah kayak gini coy kan. Di dalam sini tuh juga ada kipasnya. Bentar, aku deketin biar kelihatan. Nah ini udah ada include kipas supaya tidak panas nih. Juga udah ada kipasnya luminos. Ya oke lah, tinggal kita eksekusi aja, pasang di Mas Rendra. Kira-kira hasilnya seperti apa, semoga tidak mengecewakan coy kan. Jadi langsung aja kita pasang bel bersama lampu D2 lasernya di Mas Rendra coy kan. Oke, langsung aja kita ke tempatnya Mas Rendra coy. Oke coy kan, di sini udah sampai di AGC nih coy kan, di Angga Garis Custom. Nah ini dia bersama Mas Rendra nih. Wah. Si mekanik yang serba bisa coy kan. Nah ini dia coy kan. Masih bersama si mekanik sudah bisa. Langsung aja kita jelasin mengenai lampu luminos ini yang bakalan kita pasang di si Sabi. Nah ini enaknya gimana mas? Maksudnya untuk pas beamnya, kemudian nanti kan ada nyala kuning, nyala putih, kemudian ada lampu apa? Lampu standarnya. Ini enaknya bagaimana mas? Nah, bagaimana? Ini rencana saya mau kuningnya mau saya taruh sini. Oh, itu kan buat ngedim on off kuning. On off kuning, difungsikan on off-nya. Ya, on off kuningnya difungsikan di sini. Terus yang untuk yang putih, lampu saya pakai yang ini. Nah, jadi oke, kita nyalain juga, coy. Oke. Ini kan putih. Oke. Jadi pas dimnya semua nyala empat-empatnya. Oke. Ntar putihnya yang untuk D2-nya saya pakai ini juga semua. Oh, jadi bareng. Putihnya ketika ngedim, kuning juga nyala dari D2 lasernya. Oke. Jadi kalau pengen kuning tinggal nyala, kalau pengen putih tinggal nyala. Oke. Nyala putih-putih aja, kalau kuning mau kuning ya tinggal nyala yang ini. Oh, gitu. Terus selain itu masalah perkabelan bagaimana? Ini kan pastinya ribet banget ini, Mas. Oh, sangat mudah. Sangat mudah ini berarti ya. Oke, ini kan mau ngerjain ada beberapa project nih. Yang pertama kan ganti lampu alis jadi standar, terus pasang bel, terus pasang D2 laser. Ini mau dikerjain yang mana dulu ini cuy? Menurut Mas Rendra yang bagusnya dikerjain yang mana dulu ini? Tak kerjain yang ini dulu aja, D2 laser sama bel dulu. Oh gitu. Nah, setelah itu baru saya ngerjain lampu. Oh gitu. Ya, karena kan untuk ngerakit apa itu D2 laser perkabelannya biar cepat selesai. Sap. Berarti langsung dieksekusi. Siap. Oh, oke, langsung kita eksekusi pakai sinematik cuy. Pertama ku rasakan getaran yang kerap goyahkan rasa serasa sentuhan baru. Diriku pun tergoda kilaunya matamu. Runtuhkan angkunya dinding hati, koyakan bakal sepiku. Dinginku pertama untukku tak lupa. Coy kan, di sini masih di tahap proses apa ya, pencarian kabel coy kan. Masih perakitan lah ibaratnya coy. Karena memang di sini buat jalur untuk ngedimnya antara D2 laser sama lampu utama biar jadi satu ketika ngedim coy. Nah ini masih perakitan dan memang kalau untuk masalah kabel gini tuh memang sedikit rumit dan lama coy kan, karena memang harus cari jalur lagi dan harus nyambung satu sama lain. Nah ini dia masih di tahap ini coy, masih di tahap holder. Nanti setelah holder mungkin kita lanjut pasang di area bel, habis itu mungkin besoknya lanjut di lampu alis, terus pasang sama di D2 lasernya coy kan. Nah ini Mas Rendra masih mengutak-ngutak si holdernya coy. Tuh, oke, kita lanjut di sinematik selanjutnya coy. Oke,
di sini udah mau kepasang nih coy kan. Nah, tapi di sini masih ada penambahan relay coy kan. Relay untuk D2 lasernya coy kan. Nah, ini ditambahin 2 yang putih sama kuning. Jadi harus relaynya harus 2 juga coy kan. Tuh, ini masih penataan mungkin cuy. Ini mungkin masih penataan sama Mas Rendra coy karena relaynya ada 3. Berarti relay bell nih yang di isolasi hitam, yang 2-nya nih di tangannya Mas Rendra coy kan. Tuh, semakin banyak semakin padat di dalamnya coy kan. Tuh, nih masih penataan dan penyambungan coy kan. Tuh, lengkap banget nih Mas Rendra punyanya. Tuh, kalau misalkan kalian mau tanya-tanya atau mau pasang sesuatu, langsung aja ke sini coy, ke AGC. Nah, aku udah pernah ngasih alamatnya sih di komen-komen, udah banyak sekali kasih langsung Google Map-nya, langsung aja ke sini coy kan untuk masalah perkabelan coy kan. Oke, langsung kita lanjut lagi di video berikutnya. Hihihi, siapa ini? Oke. Ini keadaan udah sore coy kan. Tadi ketika pemasangan Mas Rendra aku tinggal sebentar, tinggal makan, taunya ketiduran di rumah. Tahu-taunya udah ini coy, udah selesai untuk relaynya coy kan. Dan untuk relay yang satu ini untuk ini coy, yang satu ini untuk klakson, yang satunya ini untuk bagian lampu D2 lasernya coy kan. Tuh, ada 3 relay. Terus kemudian untuk klaksonnya udah dipasang juga sama Mas Rendra nih. 1, ini 2. Jadi untuk suaranya kita review besok aja coy kan. Untuk kali ini masih rahasia. Sekalian sambil ini coy, nunggu sama D2 lasernya, sama kira-kira yang aku pasang itu seperti apalah kayak gitu coy kan. Oke coy kan, di sini udah update kedua nih. Aku datangnya ke Mas Rendra di malam hari, tepat hujan nih saat ini tuh. Ini tuh sekarang untuk update-nya, pengerjaannya sudah sampai di pemasangan D2 lasernya coy kan. Cuman aku nggak bisa ngambil proses ketika pemasangan D2 lasernya nih. Bentar tuh biar lebih kelihatan. Nah, ini dia coy kan. Udah kepasang untuk D2 lasernya tuh. Jadi ini udah kepasang sama Mas Rendra di kanan kirinya nih. Udah kepasang dua-duanya, cuman aku nggak bisa ngambil videonya karena siang hari ada pekerjaan coy kan. Terus ini juga udah dirubah lampu putih, nanti kita lihat bersama-sama. Jadi untuk alis dan devilnya udah nggak ada coy kan. Dan nanti tinggal kita pasang di si Sabi, terus kita coba untuk nyala warna kuning putihnya coy kan. Jadi nanti itu konsepnya serba putih sama kuning gitu coy kan. Jadi kembali ke lampu standar coy kan. Jadi ini tinggal pasang aja dan lanjut kita ke pemasangan sinematik. Nanti setelah sinematik baru aku kasih tahu untuk nyala lampunya seperti apa coy kan. Oke, kita lanjut ke sinematiknya coy. Jatuh cinta, indahnya dicintai saat kau jadi milikku. Oh takkan ku lepaskan dirimu, oh cintaku. Teruslah kau bersemi di dalam lubuk hatiku. Kau buatku merasa indahnya jatuh cinta, indahnya dicintai. Oke cuy ya kan, di sini udah kepasang semua untuk lampunya nih cuy kan. Nih bodi lampunya udah kepasang, jadi kita tinggal coba aja cuy kan. Kira-kira nyalanya dan settingan lampuku kali ini seperti apa cuy kan. Karena di kemarin ya ketika aku pakai masih body warna biru itu kan aku masih pakai alis warna biru sama devil warna merah coy kan. Nah di sini aku udah ganti semua, aku rubah jadi standarnya Honda coy kan. Jadi aku main warna putih semua dan ditambah sama lampu luminos di bawah sini coy kan. Dan untuk ini coy kan, untuk si bagian luminos ini kemarin sempat diotak-atik sama Mas Rendra biar main di area holder fixennya coy kan. Di sini aku juga request untuk on off-nya si luminosnya ada di sini semua coy kan. Oke, sekarang langsung aja kita nyalain gimana impresi awal ketika kita settingan lampuku di tahun ini coy kan. Bentar, aku nyalain dulu. Oke, di sini keadaan mati karena aku memang request sama Mas Rendra kalau misalkan ini dimatiin semua, dicetek awal itu di fiction itu dia mati semua coy kan. Tuh mati semua, nggak ada yang nyala. Oke, sekarang kita coba dicetekan lampu kedua. Ini kan lampu pertama coy kan, ibaratnya masih cetekan pertama, kita lanjut lompat kedua. Nah kalau untuk lompat kedua dia itu yang nyala cuman alisnya aja coy. Tuh ini lampu utamanya mati, tuh mati. Nah kalau kita cetek di lampu ketiga untuk holder fixennya dia berubah jadi lampu utama. Nah tuh kelihatan banget kan. Nah lampu utamanya nyala sama alisnya nih. Nah terus ini tuh aku kemarin minta settingan sama Mas Rendra kalau lampu utamanya ini aku minta supaya agak dinaikin. Jadi kelihatan banget kan cuy, dia itu sampai sini. Biasanya kan kalau lampu standar kan di bawah sini cuy kan. Nah jadi mainnya lampu standarnya, lampu Honda itu kalau utamanya mungkin di sinilah. Nah ini kebetulan aku minta Mas Rendra buat naikin biar kalau ngedim orang itu enak gitu cuy kan.
sekali ngedim langsung minggir gitu coy kan. Jadi ini agak naik nih tuh sampai sini, jadi dia agak naik, jadi settingannya biar makin mantep, ditambah nanti ngedimnya ditambah pakai luminos, wah tambah gila sih coy kan. Nah ini kita matiin dulu semuanya. Nah sekarang kita coba untuk nyalain lampu kuning dari luminos nih coy kan. Nah ini untuk on off nya aku pesen sama Mas Rendra supaya on off nya difungsikan di sini. Oke langsung aja kita nyalain. Nah ini dia coy kan, tuh kan emang referensi dari Mas Rendra nggak pernah salah coy kan. Tuh lampu kuning dari luminos itu benar-benar padat dan benar-benar terang tuh sampai sana coy kan. Nah tuh gila keren parah sih coy kan. Dan untuk posisinya seperti ini coy kan, tuh kalau dari depan wah kelihatan keren parah sih coy kan. Tuh dari depan seperti ini coy untuk penampilan looknya tuh, gila sih, semakin wow saja si Sabi ini coy kan. Oke, terus kita coba matiin untuk lampu kuningnya. Nah, sekarang kita coba untuk bagian dim. Nah, untuk dimnya ini lampu putihnya luminos bekerja, lampu utama juga bekerja coy kan. Kita coba kalau misalkan kita dim di bagian depan. Nih, kebetulan dimku masih mati, lampu utama mati, luminos juga mati coy kan. Tuh. Seberapa jauh ketika settingan lampu utama kita naikin sama luminos kita nyalain coy kan. Kita coba. Wah. Semakin terang benderang. Sekali ngedim orang celap langsung minggir, matanya sakit coy kan. Tuh ini belum ketambahan kalau misalkan aku ganti bilet atau HID, wah tambah terang benderang coy kan. Tuh ini soalnya memang aku fungsikan kalau misalkan ngedim itu lampu luminos putih sama lampu utama juga nyala coy kan. Nih penampakannya seperti ini coy kan. Tuh ini luminos yang bawah putih nyala. Nah ini lampu utama juga nyala, kecuali alis dia nggak nyala coy kan. Tuh ini tuh jauh banget cuy kalau ngedim cuy. Bentar aku zoom. Kalau misalkan kalian lihat mobil putih yang ini, nah yang itu sampai situ cuy. Bentar aku dim ya coba ya. Tuh sampai sana cuy. Tuh gila gak tuh? Celap. Gila. Kalau misalkan aku gabungin kuning sama putih, nah kuning sama putihnya lampu utama sama alis nyala semua, hasilnya seperti ini cuy. Nah kayak gini. Jadi dia itu campuran cuy kan. Tuh tetap apa ya, tetap kalah lah lampu utama sama warna kuningnya. Berarti kan lampu luminos warna kuning kan bagus cuy kan. Kalau kita dim, nah ini aku dim ya, aku dim itu masih jauh cuy, masih apa ya, lampu luminosnya masih ngatasin. Jadi kalau misalkan lampu luminosnya kuningnya nyala di dim itu juga masih bisa cuy, warna putihnya jadi tuh jadi tetap nyala. Nah jadi bawah kuning, atasnya yang putih, luminosnya juga nyala. Tuh kita review dari depan, kira-kira penampakannya seperti apa coy kan. Kita dari sini aja. Kalau misalkan dari depannya langsung, pastinya langsung nyentrong di kamera coy kan. Bentar, kita nyalain dulu untuk lampu alisnya. Nah kalau look dari depan alisnya seperti ini coy kan untuk nyalanya. Kalau misalkan kita nyalain sama lampu utama seperti ini coy kan. Nah kalau misalkan kita matiin semua, kita nyalain kuning aja dari luminos seperti ini, tuh itu terang banget sih pastinya di kamera, pastinya nyentrong banget. Kalau misalkan kita ngedim, nah ini yang aku paling suka itu ngedimnya sekarang coy kan, seperti ini coy kan. Wah celap, wah gila sih, keren banget sih kalau untuk ngedim coy kan. Aku suka banget kali ini coy kan. Sekali ngedim pasti langsung sakit mata coy kan. Nah jadi untuk perlampuan seperti itu coy kan. Nah sekarang lanjut untuk di bagian bel. Nah di bagian klakson ini aku juga belum coba ke kalian coy kan, karena aku juga ganti klakson. Dan untuk suara klaksonnya ini seperti ini coy kan, langsung aja kita dengerin coy kan. Tuh seperti itu coy kan. Kalau aku dengerin sih untuk klaksonnya ini mirip-mirip seperti Hyundai Avega. Jadi suara mobilnya seperti itu untuk klaksonnya. Cuman kalau aku dengerin dengan seksama di YouTube itu ternyata ada bedanya coy kan. Jadi nggak sama persis kayak Avega lah. Dan langsung aja kita lanjut di video selanjutnya mengenai harga-harganya coy kan. Untuk luminosnya berapa, kemudian harga bel berapa, dan ongkos pasang di Mas Rendra kira-kira aku habisnya berapa coy kan. Oke langsung aja kita ke video selanjutnya cuy. Nih selamat pagi nih coy, karena kita balik lagi bersama di sini setelah kemarin malam kita udah selesai melakukan pemasangan lampu di 2 laser, terus udah pasang bel juga, kemudian juga udah merubah lampu alis dan devilnya udah jadi lampu standarnya lagi di tempatnya Mas Rendra coy kan. Nah kemarin itu di hari kedua ketika aku di tempatnya Mas Rendra itu kalau nggak salah sekitar setelah jam maghrib. Nah itu sekitar jam maghrib itu Mas Rendra masih masang di area ini coy, headlamp. Jadi masih pengfixan ini coy, apa naik turunnya di 2 laser. Nah mungkin estimasi kalau nggak salah coy kan itu kemarin selesai fixnya semua, kita nyoba lampu itu di sekitar jam 8-an lah ibaratnya coy kan.
Nah terus untuk ini cuy, untuk hasilnya tuh sangat-sangat memuaskan karena ibaratnya kemarin di video itu kan ketika aku nyoba lampu itu kan di atas apa ya, di atas motorku itu kan ada lampu, di depan saya juga ada lampu. Jadi ibaratnya ada lampu pun itu dedo lasernya itu sangat-sangat mempengaruhi. Apalagi kalau misalkan nggak ada lampu, gelap gulita, kita nyalain dedo lasernya plus kita ngedim, tambah gila sih cuy kan. Itu aja menurutku udah terang banget karena kan ibaratnya ketika kita coba itu ada lampu dan warna kuningnya juga masih pekat, putihnya juga masih pekat. Jadi ibaratnya dedo laser ini memang benar-benar keren lah. Dari apa di kotaknya itu kan dia udah mencantumin kalau misalkan extreme bright. Jadi benar-benar keras untuk cahayanya cuy kan. Nah, terus untuk belnya juga ini aku suka banget dengan suaranya karena mirip-mirip dengan Hyundai Avega kalau nggak salah cuy kan. Itu menurutku sendiri. Kalau misalkan ada yang lain mungkin bisa komen aja di bawah kira-kira itu suaranya mirip apa cuy kan. Nah, kemudian untuk di area alis dan devil sekarang udah lampu standar. Jadi ibaratnya kalau misalkan aku jalan jadi pakai putih dan kuning aja. Cuman kalau misalkan kelamaan ngehidupin dedo laser warna kuning, dia itu bakalan redup cuy untuk warna kuningnya karena memang kan panas. Jadi mau nggak mau kata Mas Hendra kalau misalkan sedikit redup dimatiin sebentar, mungkin beberapa menit baru dinyalain lagi udah pekat lagi cuy kan. Jadi kayak gitu penggunaan dedo laser. Nah untuk harganya sendiri untuk dedo lasernya aku beli di online itu kan eceran 100 ribuan satu bijinya. Jadi totalnya aku beli dua jadi 200 ribu. Terus kemudian belnya itu 110 ribu, itu belnya aja tanpa relay terus tanpa kabel juga. Kemudian untuk pasang nih, nah untuk pemasangan lampu dedo laser kemudian pasang bel pergantian alis dan devil di Mas Hendra kenanya ongkosnya 200 ribu cuy kan. Jadi totalnya di konten kali ini pergantian lampu itu totalnya adalah 510 ribu cuy kan. Nah menurutku itu nggak terlalu mahal untuk ongkosnya Mas Hendra, itu sudah sangat pas dan murah menurutku karena memang pengerjaannya pun sampai 2 hari cuy kan. Memang benar-benar sulit dan rumit terutama di area perkabelan. Semua orang itu bilang walaupun vehicle Vespa aku sendiri kalau misalkan masalah kabel itu memang rumit dan bikin pusing. Jadi menurutku ongkos 200 ribu itu bukan bukan ongkos yang mahal lah untuk tarifnya aja kan. Nah untuk perlampuan ini aku sangat-sangat suka dan puas terutama di area ngedim. Tapi jangan dicontoh cuy kan, di luaran sana kalau misalkan ngedim orang itu mentang-mentang gitu jangan, apalagi udah diganti pengen ngedim terus ya jangan cuy kan, karena memang bisa bikin ribut itu juga bisa. Jadi lebih hati-hati aja ngedimnya juga atau dipergunakan dengan yang bijak dan baik lah cuy kan. Nah dan mungkin sekian sih cuy kan untuk video kali ini. Aku cuma mau menampilkan pergantian perlampuan si Sabi yang mana sekarang udah sip, udah top banget, udah ganti body, udah ganti warna, udah ganti lampu juga. Dan buat kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya aku semangat lagi ke depannya. Mungkin sekian sih untuk video kali ini. Aku pamit undur diri dan sampai jumpa cuy.